Assalamualaikum Sobat Wisata. Akhir pekan kali ini Siak Weekend City akan mengajak Anda jalan-jalan mencari spot wisata menarik. Yuk Sobat Wisata, saksikan Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City kali ini berwisata di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Lebih kurang 43 km atau 1 jam perjalanan dari kota Siak Sri Indrapura menuju kota Sungai Apit. Sobat wisata, keseruan apa ya Siak Weekend City kali ini? Yuk Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City kali ini mengajak Sobat Wisata berkeliling di Kecamatan Sungai Apit. Perjalanan menuju Kecamatan Sungai Apit dari kota Siak Sri Indrapura dapat dilalui jalur darat melewati Kecamatan Bungaraya, kemudian Sabah-Auh, dan singgah sebentar di jembatan penghubung menuju kota Sungai Apit, yakni Jembatan Sultan Abdul Jalil Rahmansyah, yang dikenal dengan Jembatan Teluk Masjid. Assalamualaikum Sobat Wisata, Siak Weekend City kali ini akan mengunjungi Kecamatan Sungai Apit dan saya sudah berada nih di Jembatan Sultan Abdul Jalil Rahmansyah yang jembatan ini merupakan penghubung dari Sabah-Auh menuju ke Kecamatan Sungai Apit. Nanti kita akan melihat wisata-wisata apa aja di sana dan kuliner apa aja nih yang ada di Sungai Apit. Tetapi saya di sini ditemani dengan Bujang dan Dara Kabupaten Siak, yakni Bujang Ongli dan juga Dara Winanda Amelia. Nah, ini dia teman-teman kita dari Bujang Dara Kabupaten Siak tahun 2021. Halo Nanda, Ongli. Halo Kak Ici. Ya, kita nih Siak Weekend City kita kali ini ke Kecamatan Sungai Apit. Iya. Nah, kita nih udah ada di jembatan ya, jembatan yang megah ya, menghubung antara Sabah-Auh ke Kecamatan Sungai Apit. Nah, kita juga nanti akan wisata di Sungai Apit lewat jalan sini, baru kita sampai ke kota Sungai Apit. Kira-kira kita wisata kemana ya nanti ya? Kak, jadi Nanda ada dengar-dengar nih kalau di Sungai Apit ada taman baru Kak, namanya Taman Syarifah 9. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ke sana jalan-jalan? Boleh ke Taman Syarifah. Terus nanti kemana lagi ya? Ada juga wisata mengkapennya, mangrove. Oke, wisata mangrove. Berburu nanas, kita berburu kuliner dan mungkin akan bermalam di sini juga. Oke, sip. Nantikan keseruannya ya. Ya pemirsa, tetap ikuti kami di Siak Weekend City. Seru! Jembatan ini berketinggian 25 meter dari permukaan air pasang di bawah Sungai Siak dengan panjang 1.600 meter. Wah, di sini bisa melihat pemandangan ladang padi dan sungai yang mempesona. Tak lupa foto selfie dan bersuah foto di jembatan terpanjang di Indonesia ini. Kecamatan Sungai Apit ini merupakan kecamatan tertua di Kabupaten Siak. Masyarakat Melayu yang ramah, lingkungan yang asri, alam yang indah, dan rumah panggung yang klasik menjadi pemandangan menarik menyusuri kota ini. Ya, berwisata ke Kecamatan Sungai Apit, melihat alam hutan bakau menjadi tujuan Siak Weekend City kali ini.
Lebih kurang 15 menit perjalanan dari jembatan Teluk Masjid menuju Kampung Kayuara Permai, sobat wisata akan melihat pemandangan alam yang seru. Menuju kawasan ekowisata mangrove Sungai Bersejarah Kayuara Permai, sobat wisata dapat menempuh dengan berkendara sepeda motor ataupun berjalan kaki. Dan di tiap tepi jalan telah disajikan hutan bakau dengan aneka jenis. Memasuki area wisata, sobat wisata cukup membayar Rp3.000 saja. Selamat datang di Mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai. Iya Pak. Ya. Maaf Ibu, ini rombongan dari mana Bu? Iya Pak, kita dari Siak Weekend City nih Pak. Kita akan wisata ke mangrove Sungai Bersejarah yang ada di iya. Sungai Apit ini Pak. Iya. Kita mau lihat-lihat ada apa aja nih Pak wisata yang ada di sini gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kebetulan ini kita wisata edukasi Bu. Ya, jadi di sini banyak terdapat hutan-hutan mangrove bermacam-macam jenis. Ya, di sini juga pusat pendidikan untuk pelatihan-pelatihan dari sumber apanya. Ya, jadi berapa orang rombongan semua Bu? Kita bertiga nih Pak. Bertiga Bu ya, alhamdulillah. Ya ini Bu, apa dulu Bu? Kita untuk Oke, siap Pak. apa tamunya sama tiketingnya? Ya mari Bu, ya kita masuk ke lokasi. Kita mau lihat-lihat dulu untuk apanya. Kita juga ada pemandu untuk apa di sini Bu, pemandu wisata kita ada di sini. Tapi di masa pandemi ini kita akan membatasi pengunjung di sini untuk masuk di sini 20 orang. Di sini tempat pembibitan kita. Ya ini tempat pembibitan kita dari pengelola membibitkan berbagai macam jenis mangrove. Ini ada bakau, api-api. Bakau ini juga berbanyak macam jenis ini Bu. Ya, ini pembibit. Di sini ada berapa jenisnya nih Pak? Di sini sekitar 24 jenis mangrove di sini. Ada 24 jenis. 24 jenis mangrove kita di Kampung Kayuara Permai ini. Alhamdulillah untuk sementara di Kampung Kayuara Permai ini salah satu jenis mangrove yang terbanyak lah di Kabupaten Siak ini, di sini di wisata mangrove kita ini. Untuk di sini berapa luasnya nih Pak? Kalau luas yang secara apanya detailnya itu lebih kurang 25 hektar Bu. Sepanjang garis pantai ini kita petakan, tapi yang masih terkelola baru sekitar 3 hektar sampai 5 hektar lah. Selamat datang pengunjung. Tetap jaga kebersihan ya. Oke, sip. Ya. Makasih. Sama-sama. Wah, seru ya sobat wisata. Rimbunan hutan bakau atau pohon mangrove yang berusia puluhan tahun ini menjadi pemandangan indah menelusuri pesisir laut. Menikmati suasana alam nan alami, mangrove Sungai Bersejarah ini juga memberikan edukasi tentang tanaman hutan bakau dan tersedia barcode untuk mengetahui lebih jauh tentang pohon mangrove yang ada di sini.
Oh, Mbak, ini Pak, kebetulan Pak Camat kita ada di sini, Mbak. Ya, ini kita perkenalkan Pak Camatnya. Kita dari Siak Weekend City nih. Iya, Nanti iya, kita iya, boleh iya. juga ngobrol-ngobrol sebentar di sana. Boleh, Pak. boleh, boleh, Oke. boleh. Ayo, silakan. Ayo. Oke sobat wisata, saat ini saya sudah bersama Camat Sungai Apit di Pak Wahyudi, juga sama Pak Penghulu. Kita tadi udah berkeliling di wisata mangrove Sungai Bersejarah yang ada di Kayuara Permai. Kira-kira tadi sekitar 400 meter ya Pak ya, dari gerbang utama tadi sampai ke tepi laut. Kita juga udah selfie-selfie di sini, terus ada selfie-selfie juga ambil foto-foto di tepi lautnya, dan indah sekali Pak di sini ternyata. Oke. Pak, kita juga mau nanya nih, fasilitas apa aja sih Pak yang ada di sini Pak untuk kita bisa wisata di sini? Alhamdulillah fasilitas di sini baru sebatas untuk tempat-tempat duduk, tempat-tempat santai di sini. Karena kedepannya masih banyak lagi yang harus kita benahi. Karena kita memang ini untuk mengelola ini kita cukup membutuhkan banyak biaya. Tetapi lantaran retribusi di sini agak mandek juga, dan juga ini memang agak ramai juga nih, tapi karena dalam suasana yang begini ini kita sekarang ini ya agak terbatas untuk membuat tempat-tempat tempat-tempat sarana-sarana yang lainnya. Memang ke depan rencana kami akan membuat ini gazebo-gazebo di sepanjang garis pantai di sini untuk tempat-tempat masyarakat, para pengunjung di sini untuk beristirahat. Ya, karena kita memang udah plannya udah ya kita rancang di sepanjang garis pantai di sini ini akan ada nanti gazebo ya untuk orang bersantai-santai mengambil view untuk di saat matahari terbit ya kita di sini. Karena kalau matahari tenggelam kita kan di sana nggak ketemu ya. Memang suasana di sini ini untuk di saat pagi-pagi kita baru dapat view-nya di saat matahari mau terbit itu. Oh, berarti pagi hari nih cocok juga nih kita udah sampai di sini pagi-pagi ya. Lihat view-nya mataharinya mulai terbit begitu ya Pak ya. Dan juga di sini udah ada fasilitas gazebo. Kita bisa makan siang juga mungkin di sini sama rame-rame sama wisatawan lain ya Pak ya. Ya alhamdulillah Bisa ini kita ada foto-foto. banyak nih. Ini tempat orang makan ya udah ada untuk santai-santai ya di sini. Jadi ini gimana Pak prospek kedepannya? Untuk kedepannya dengan adanya pariwisata mangrove di Sungai Bersejarah ini, apa yang akan dilakukan prospek kedepannya? Ya, jadi mangrove Sungai Bersejarah ini sesuai dengan namanya, ini kan ada sejarah gitu. Kalau ada sejarah berarti kan ada edukasi di situ, ada flashback pengenalan dengan lingkungan dan daerah. Jadi memang secara prospek ini pengembangannya banyak ke edukasi, pengenalan lingkungan, Pemeliharaan alam. ya, pemeliharaan alam, pengetahuan, dan juga ya tidak kalah pentingnya juga kan sebagai tempat kunjungan untuk orang bersantai, kemudian untuk melepas lelah lah. Kemudian orang yang berlibur yang tidak ada tujuan, mungkin bingung gitu kan mau mencari tujuan yang mana. Ini salah satunya adalah mangrove Sungai Bersejarah ini untuk dijadikan tempat berwisata lah. Satu lagi nih Pak, respon terhadap adanya ini warga-warga di sini, pemuda-pemuda di sini, apa dapat memberikan kontribusi atau peran pemuda dalam wisata ini? Ya, cukup baik. Ini kebetulan mangrove Sungai Bersejarah ini dikelola juga oleh Pok Darwis ya, dan juga dikelola juga oleh pemuda-pemuda di Kampung Kayuara ini, dan semuanya itu bersatu bersama-sama untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ini ya untuk peningkatan ekonomi juga gitu. Ya artinya dengan adanya mangrove Sungai Bersejarah ini tentu ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dan harapan kita Responnya baik gitu ya? ya respon sangat baik, dan harapan kita ya ini menjadi tempat kunjungan para pelancong lah. Jadi kalau jarak dari Kota Sungai Apit sendiri Pak ke sini tadi tidak jauh juga nih ya Pak ya? Tidak. Cuman 5 menit sudah sampai 5 dari menit udah Kota sampai. Sungai Apit. Kita sudah sampai di tepian laut ya. Ini bisa dikatakan laut ataupun selat ya. Dan satu-satunya yang daerah yang mempunyai laut di Kabupaten Siak ini adalah
Sungai Apit ini. Oke. Ya. Sobat wisata juga tadi ya Nanda ya, kita juga udah jalan-jalan di sini. Selain wisata edukasi juga di sini ya Pak Camat, Pak Penghulu, ada berbagai tanaman di sini, hutan bakau ya, yang memang untuk pelestarian alam juga di sini ya. Dan bisa foto-foto, pokoknya sudah komplit di sini, udah dapat wisata komplit di sini. Kita juga bisa belajar di sini Iya, walaupun edukasi, belajar, bisa foto-foto, keliling santai-santai juga di sini. Sudah lengkap nih wisata di mangrove Sungai Bersejarah. Iya. Orang yang datang di sini juga cuma tinggal apa barcode-nya aja lagi. Oh, Mangrove iya, juga ada jenis mangrove barcode-nya. kita juga kan ada barcode-nya ya. Jadi mereka ya melalui apa kan seluler ya cukup Bisa mengetahui. Oh, kita apanya kita pindahin, scan. ya, scan barcode-nya, iya, jadi scan kita barcode-nya, bisa udah melihat tahu jenisnya. informasinya. Ya, ada informasi tanaman-tanaman udah ada kita. Jadi sudah canggih juga ya Kak Ici ya. Iya. Cukup Di lengkap sini. Ini ternyata. kita pembinaan daripada mahasiswa Sukerta dari Unrin untuk pembuatan barcode ini. Dan juga ke depannya ini kalau mudah-mudahan daerah kita aman dari pandemi inilah selesai gitu kan. Ini kami punya niat sama Pak Penghulu nih untuk membuat tambahan wahana wisata. Oh, di sini ya. Ya, nah, ini kan kita memanfaatkan laut ini seperti adanya banana boat, kemudian keliling-keliling menggunakan kapal, perahu. Ya cuman itu butuh selesai dulu lah pandemi ini, baru nanti ini ke depannya planning ke depan. Oke, berarti sobat wisata jangan ragu-ragu lagi nih kalau jalan-jalan ke Sungai Apit, wajib kunjungi wisata mangrove Sungai Bersejarah yang ada di Kampung Kayuara. Betul. Oke. Nah, di sini sobat wisata tak perlu khawatir. Berbagai fasilitas untuk bersantai menghabiskan akhir pekan di ekowisata ini cukup memadai. Nanda, Ongli tadi kita udah jalan-jalan ya di sini, asri sekali di mangrove Sungai Bersejarah ini ya. Dan sama Pak Camat juga tadi ditemani, sama Pak Penghulu, sama pengelolanya juga. Nah Pak, mungkin kita mau tanya juga nih Pak sedikit Pak, Sungai Bersejarah namanya ya Pak ya? Iya, iya. Apa sih Pak makna dari Sungai Bersejarah ini Pak? Ya, Sungai Bersejarah ini dulu asal kampung Sungai Kayuara itu adalah di sini kampung asalnya. Jadi para nelayan dan juga masuk ke sungai sini. Itu kebetulan ada sungainya di situ. Sungai ini dulu besar, dikangkangi oleh pohon kayuara itu. Nah, antara sebelah selatan sama sebelah utaranya dikangkangi. Jadi para nelayan ya lewatnya di bawah itu. Bukan di tengah-tengah sungainya ada pohon kayuara. Memang sungainya dikangkangi oleh pohon kayuara. Jadi itulah namanya Sungai kami mengambil inisiatif. Dia adalah sejarah kampung Sungai Kayuara. Jadi dulu ini perkampungan lama ini dulu kampung Sungai Kayuara ini awalnya di sini. Tapi akibat daripada seringnya tenggelam dan kebutuhan masyarakat untuk sekolah juga susah, akhirnya mereka mengembangkan daerah-daerah daratan. Sehingga lama-kelamaan kampung sini tertinggal lah, dia terendam oleh air asin. Ya. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Kita sudah jalan-jalan di sini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Siak Weekend City dan juga Bujang Dandara Kabupaten Siak dalam kunjungannya di mangrove Sungai Bersejarah Kampung Kayuara Permai ini. Oke Nanda, Ongli, kita nanti sambung lagi nih, udah jalan-jalan sini, kita akan jalan-jalan ke kota Sungai Apit lagi ya Pak Camat ya. Kita lihat wisata yang ada di kota Sungai Apitnya. Terima kasih ya Pak Penghulu, pengelola juga. Ya, kita mau jalan-jalan lagi. Siak Weekend City. Seru! Saatnya makan siang nih sobat wisata, kembali menuju kota Sungai Apit, lebih kurang 3 km dari ekowisata mangrove Sungai Bersejarah Kayuara Permai, tempat kuliner Mama Lindo menjadi pilihan. Ini dia, Mama Lindo, rumah makan yang menyediakan berbagai makanan dan minuman khas Melayu dan Malaysia yang buka dari pagi hingga malam hari. Sobat wisata dapat memilih masakan yang diinginkan dengan memesan melalui telepon atau juga memesan langsung.
Selamat datang nih Mama Lindo, hidangan dah siap semua. Ada asam pedas, ada sayur capcay, kangkung apa semua, udang apa semua. Oh, berarti di sini makanan favoritnya ada asam pedas, terus ada capcay, Iya, juga udang ya. goreng. Udang goreng. Berarti memang makanan khas komplit khas semua ada. Melayu juga di sini ya. Iya, ya. Oke, kita penasaran nih. Ikan senangin ada, ikan kakap ada, macam-macam lah semua. Ikan tenggiri papan ada, sotong ada. Boleh, kita coba ini di sini ya. Boleh lah, silakan lah, sudah siap. Pokoknya nikmat. Ya, sobat wisata, ini dia sudah ada nih menu-menu hidangan dari rumah makan Mama Lindo. Di sini ada apa aja nih Pak Cik? Di sini kalau makan macam yang utama asam pedas. Asam pedas, ada asam pedas. Itu tom yam, Yam. udang atau ikan. Ada ikan. Lepas tu sotong. Lepas tu kemilis goreng ada, capcay ada, kangkung belacan ada, cak kangkung ada, telur dadar. Jadi lengkap, makanan kampung pun ada. Ada. Ada telur dadar, ada bilis. Bilis ada. sambal bilis. Sambal bilis bisa. Ada sambal belacan juga, nampaknya Kalau macam mana ya? Kalau orang minta sama belacan, kita buat belacan. Oke. Tuh. Oke. Boleh kita cobain dulu nih Pak Camat? Boleh lah. Ya. Silakan. Gimana Pak Camat rasanya Pak Camat? Rempahnya terasa. Rempah terasa. Rempahnya dan rasanya asin dapat, kemudian pedasnya ada sedikit, Masam. asapnya pun ada. Memang Dengan namanya. namanya asam pedas. Memang pas di lidah kita ya Pak Camat. Bergetar lidah. Bergetar. Oke, jadi kalau kita memang ke Sungai Apit nih, memang harus singgah di sini. Singgah di Mama Lindo. Iya. Asam pedas. Asam pedasnya Mama Lindo. Ini juga ada tom yam, makanan kampung juga ada nih. Makanan rumahan, ada telur dadar, ada bilis goreng. Bilis goreng, Kita udang coba. goreng, sebi lah semua. Iya, oke, kita cobain dulu nih. Nah, Nanda mau nyoba udangnya nih. Ini tom yam ayam rumah makan Mama Lindo. Ayamnya lembut ya Nan? Sekarang coba kuahnya. Udangnya masih segar, jadi masih kerasa manis-manisnya gitu dari udangnya. Kuahnya juga seger ya Pak Cik. Mungkin karena ada banyak rempah-rempah sini, ada serai, daun jeruk, daun limau, sama tomat ya. Ini ikan apa? Ikan senangin Pak Camat. Tapi ikannya banyak banget cuma orang minta senangin, kita minta senangin. Kalau tak ikan debu, ikan patin, patin laut, ikan kakap merah, itu tenggiri papan, jenis asam pedas lah. Yang lain-lain macam-macam lah, udang sambal apa semua, sayur, sambal belacan apa. Yang paling nikmat itu ikan debu ya. Kalau Pak Bupati memang ikan debu. Ikan lain dia makan tapi tak apa-apa lah. Ikan debu okey. Asam pedas nih. Baik, makan lauk. Bawa lauk. Pak Cik, makanan ini juga udah kita cobain, nanti mau dicobain lagi. Saya mau tanya sedikit sama Pak Cik nih. Bisa. Pak Cik, dari tahun berapa nih Pak Cik masak dan buat di Sungai Apit ini masakan itu? Tak 6 tahun lagi sekarang lah, tahun berapa tuh? 6 tahun lagi sekarang. Tahun lalu. Sampai sekarang. Kemarin kan kedai sewa, ini kedai sendiri. Tapi kalau tak bisa kemarin niaga, tak ada sambutan, memang balik ke Malaysia balik. Tapi nampaknya okey, orang siap makan sini apa sini. Itulah buat kedai ini. Berarti memang chef dari Malaysia nih.
Makanannya memang khas Melayu, Malaysia juga ada, Indonesia juga ada. Iya. Lengkap pokoknya. Ya, Malaysia, Indonesia. Wisata pokoknya di sini ada makanannya lengkap, makanan rumahan ada, makanan dari Malaysia pun ada, rasa Melayunya ada, Malaysianya ada, Indonesianya pun ada. Iya, Jadi iya. lengkap. Yuk kita makan. Seru ya sobat wisata, makan puas dan kenyang, harga pas dengan menu pilihan paket makanan dan minumannya. Satu atas. Nah, satu batas, satu bawah. Oke, terus buang. Terus. Terus. Oke, Nanda, Ongdi, sobat wisata. Tadi kita udah makan siang di Mama Lindo. Dan sekarang masih di Mama Lindo juga nih. Ada cemilan juga selain makan berat. Di Mama Lindo ini ada makan, rotian ya, Kak? ada cemilan juga. Ada apa di sini? Masih masakan Malaysia, Melayu juga. Ada roti bung atau roti ya rasanya nanti kita cobain. Nah, terus ada martabak. Ada apa lagi? Roti telur. Roti canai kosong. Oke, ini ada kuahnya untuk roti canai dan Canai dan Untuk roti telur. telurnya. Oke, nah di Mama Lindo ini selain ada roti canai, roti-roti gini, katanya di sini juga ada nih macam-macam cemilan lainnya, seperti mie Hong Kong, kitiao, mie Thailand, gitu. Jadi banyak sekali di sini cemilannya. Oke. Nah kita cobain dulu nih ya. Mau kita cobain Sabar roti lagi bung. nih. Oke, cobain roti bungnya dulu ya. Ini seperti roti canai, bentuknya seperti roti canai, tapi rasanya manis. Manis. Rasanya Karena manis. isian dalamnya mungkin. Iya, dalamnya manis. Cocok nih kalau misalnya kita udah lagi santai-santai, udah siap makan nih, cemilannya pas sekali ini. Oke, iya. Nah, Nanda mau nyoba nih martabak Mesirnya pakai kuah kari. Oh, jatuh. Pas Anda? Mantap. Cobain dong martabak Mesir. Nggak pakai kuah, nggak pakai kuah kari, masih tetap enak.
Apalagi dipakai Cobain ya, Kak, kuah cara ongli sama lagi ya. iya. Dua kalinya pakai sendok. Enak. Susah Kak dibilang lagi, Kak. Dari rotinya sendiri itu memang udah gurih ya, Kak ya. Ditambah sama kuahnya Esen-esen juga. dalamnya perpaduan daun bawang, daging, Dan dagingnya bawang pun bombay. nggak pelit gitu. Nah, ini roti canai yang Ongli bikin tadi Iya, ya? yang bikin Gimana tadi, Kak. rasanya Ongli bikin Cobain roti dulu, canai Kak. ini? Yuk, kita cobain Nanda. Ini buatan Bang Ongli ya. Tadi udah rasain pakai kari, kuah kari. Kita cobain lagi Sambal dengan bilis. sambal bilis. Kalau Nanda belum coba nih kuah karinya nih. Oke. Ini Ongli ada nih Kak versi makannya. Versi makan Ongli nggak kayak gitu. Cobain ya. Jadi sambalnya diambil pakai sendok, dimasukin ke rotinya, ya digulung-gulung nggak. Cobain ya. Wow. Enak. Roti canai kosong pakai sambal bilis, Bisa. pakai kari, Kuah kari juga kuah bisa. kari. Enak. Mama Lindo, makanan Malaysia Indonesia ini menyediakan menu makanan dan minuman khas Melayu Indonesia dan Malaysia. Makan puas, berselera. Siap Weekend City seru. Sobat wisata, jalan-jalan di Kecamatan Sungai Apit melihat pemandangan dan asri dan mencicipi kuliner khas Melayu. Siak Weekend City masih melanjutkan perjalanan wisata. Ya, Sobat wisata masih di Siak Weekend City. Tadi kita sudah jalan-jalan kemana nih Bujang Ongli dan Ananda tadi? Ke rumah makan Malindo, ke wisata mangrove. Mata mangrove, dan sekarang kita harus bermalam di Sungai Apit. Kita cari penginapan yang ada di Jalan Gajah Mada di kota Sungai Apit ini. Tidak jauh juga dari beberapa tempat wisata di sini. Nanti kita akan jalan-jalan juga di sini, tapi kita rehat dulu nih ke sini ya di penginapan Wisma Family. Oke, yuk sobat wisata, nantikan keseruan kami Siak Weekend City seru. Selamat datang di Wisma Family. Ya, Bu. Ada bisa kami bantu. Ya, kami mau menginap di sini nih dari Siak Weekend City. Kita mau berwisata di Sungai Apit dan mau menginap di kota Sungai Apit ini. Kami mencari di sini ada namanya Wisma Family ya, Bu ya. Oke. Ayo silakan. Wisma Family berada di tengah kota, yakni di Jalan Gajah Mada, tak jauh dari pusat perbelanjaan dan wisata kota. Dengan fasilitas yang cukup nyaman,
menjadi pilihan penginapan di Kecamatan Sungai Apit. Tersedia 6 kamar dengan kamar mandi di dalam, AC, dan televisi. Inilah bentuk kamar kami dengan fasilitas ini adalah room family. Dengan luas kamarnya 5x6, kapasitas untuk 3 orang. 4 orang nanti kami sediakan extra bed. Dan dengan fasilitas AC, kamar mandi, dan perlengkapan lain, handuk, TV, dan juga minuman. Dan kami mempersilahkan untuk istirahat. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada ketenangan, kenyamanan, dan kami siap menerima aduan apapun dari customer. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini kamar berikutnya dengan kapasitas 2 orang. Ada TV juga, kamar mandi, dan AC. Oke. Jadi di sini di Wisma Family ini ada 2 tipe kamar ya Bu ya, room family yang agak besar, satu yang di sini yang biasa. Yang 2 bed, dan juga ada kamar yang 1-2 itu bed besar sama bed kecil seperti kamar room family. Oh gitu. Tapi dengan harga yang sama. Karena penginap ini kan ada yang sales, ada keluarga. Jadi makanya kamar itu kami beda-bedakan. Oke, untuk satu kamar ini berapa Bu? Semalamnya nih Bu? 180. 180.000 untuk satu malam ya Bu ya. Oke, fasilitas sama, ada AC, ada kamar mandi di dalam, ada TV juga. Oke, siap Bu. Terima kasih. Semoga nyaman. Dan nanti kalau menginap datang lagi ke Wisma Family. Oke, siap. Makasih Bu. Menikmati suasana sore menjelang malam, Siak Weekend City jalan-jalan di sekitar kota Sungai Apit. Berjalan kaki 250 meter dari penginapan Wisma Family di tepian sungai Waterfront City Sungai Apit sambil berfoto selfie, seru loh sobat wisata. Dan ternyata di sini ada sejarah Sungai Apit sebagai kecamatan tertua di Kabupaten Siak. Ayo sobat wisata, dan juga masih bersama Bujang Dara nih, Kabupaten Siak. Kita masih di Sungai Apit. Tadi menikmati senja ya. Kita di sini udah foto-foto juga di tepi sungai. Dan saat ini kita sudah berada nih di Waterfront City Sungai Apit. Dan sudah bersama dengan Lurah Sungai Apit. Pak, kita mau nanya nih. Ini merupakan satu wisata baru yang ada di kota Sungai Apit ya Pak ya? Waterfront City Sungai Apit. Nah, ini ada sejarahnya nggak nih Pak? Dan sehingga membuat jadi tempat wisata di sini. Nah, kebetulan Waterfront City kita ini memang sejarahnya ini memang ada sungai dulu, sungai yang mungkin cikal bakal dari Sungai Apit itu. Ini sungainya, Sungai Apit. Ya, sungai yang di Apit itulah sejarahnya. Jadi maka kebijakan pemerintah dibangunlah Waterfront City ini. Juga untuk mengingat juga sejarah daripada munculnya kota Sungai Apit ini. Makanya dibangunlah ini Waterfront City kita ini di Kelurahan Sungai Apit.
Oke. Nah, setelah dibangun ini seperti apa? Maksudnya tanggapan masyarakat, apakah untuk berwisata ke sini? Ya, alhamdulillah masyarakat kami khusus di Kelurahan Sungai Apit dan juga masyarakat di Kecamatan Sungai Apit ini menyambut baik dengan adanya Waterfront City kita ini. Karena merupakan salah satu objek tempat mereka berkunjung, mungkin melepas lelah selama seharian mungkin bekerja, dan sore-sore biasanya di sini ramai pengunjung-pengunjung yang mengunjungi Waterfront City kita ini. Anak-anak muda. Anak muda khususnya mungkin ini spot untuk foto-foto. Nah, juga di sini malam kan ada lampunya juga, jadi cukup indah untuk masyarakat kita yang mungkin foto-foto atau sebagai tempat untuk rileks lah. Jadi gitu. Pak, sedikitnya ya Pak. Ya. Jadi untuk prospek kedepannya, ini kan sungai yang menjadi sejarahnya. Ya. Apakah kedepannya akan dikembangkan atau emang dibiarkan seperti ini aja gitu? Kemarin kami di Musrenbang tahun kemarin sudah kami usulkan ke pemerintah daerah supaya sungai yang menjadi sejarah Sungai Apit ini untuk kembali dibuka kembali, karena memang sudah sebagian dari sungai sudah tertutup, ya, tertutup oleh timbunan tanah. Kita berharap dengan Pemda nanti mudah-mudahan sungai yang jadi sejarah ini untuk bisa dibuka kembali. Jadi tetap murni gitu ya? Tetap kita. Sayang ya Pak ya, padahal ada ceritanya tetapi masih belum ada yang ini. Ya. Nah, mungkin sobat wisata juga kan melihat Sungai Apit ini sudah berbeda dengan Sungai Apit yang dulu. Kalau ini kan tempatnya berada di Waterfront City ini berada di belakang pasar ya Pak ya? Belakang pasar. Belakang pasar Sungai Apit, dan memang tempat keramaian juga. Ya. Cukup mudah juga untuk akses menuju ke wisata ini, berada di tengah-tengah kota. Iya, oke gitu. Oke Pak, mungkin kita ada spot lain juga nih Pak, selain di Waterfront City ini, di tengah kota ini kita mau kemana lagi di wisata Pak, ada Pak? Di dekat sini ada Taman Kota. Taman Kota? Taman Kota Serifa 9. Jadi kalau masyarakat spot fotonya di sini bisa di Taman Kota juga. Dan mungkin kita bisa langsung ke sana aja ya. Melihat suasana malam hari seperti apa di sana dan ada apa aja nih di Taman Kota. Oke ya, tetap di Siak Weekend City. Seru. Masih di kawasan pusat kota, tak jauh dari Waterfront City Sungai Apit, taman kota ini ramai dikunjungi anak-anak muda untuk bersantai dan membeli jajanan. Taman Syarifah 9. Tempat wisata baru ini tersedia hiburan untuk permainan anak-anak dan jajanan di sekeliling taman. Halo Kak, ini mau beli cemilannya Kak. Ada berapa jenis ya Kak baksonya? Baksonya ada yang bakar, ada yang goreng. Yang pilih yang bakar. Ada berapa macam di situ? Bakso bakar ada, tahu bakar ada. Wah, bikin aja bakso bakarnya dua ya Kak, setiap perwakilannya, setiap wakil menunya. Bikin aja 2. Nah, itu juga Kak, sama yang goreng dimasukin juga ya, 2. Ini bakarnya boleh dibantuin nggak? Oh, oke. Sungai Apit Negeri 1000 Khori. Siak Weekend City seru.
di Taman Sarifah 9. Pak Camat. Ya, Bu Ici. Kita di Taman Sarifah 9 ya. Ya. Jumpa lagi ya. Iya, jumpa lagi. Pak Camat. Ya, Bu Ici. Kita tadi udah jalan-jalan juga pas tadi senja nih, maghrib tadi di Waterfront City. Ternyata di Kota Sungai Apit ini banyak spot untuk foto-foto nih. Iya, betul. Oke. Dan sekarang kita sudah berada di Taman Sarifah 9 yang ada di pusat kota Sungai Apit. Betul. Oke. Nah, Pak Camat, ini kan baru kayaknya ya? Ya, Dan betul. tamannya ramai, orang berkunjung ke sini, wisatawan juga ada. Sangat ramai sekali. Nah, ini Taman Sarifah 9 ini apa sih Pak Camat? Ya, ini sebenarnya salah satu ruang terbuka hijau awalnya yang kemudian dijadikan taman oleh pemerintah daerah yang gunanya adalah untuk tempat hiburan masyarakat lah. Kemudian taman ini diberi nama Sarifah 9 dan yang memberi nama ini adalah murni semuanya adalah tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Mengambil dari sejarahnya. Ya, mengambil dari ini ada cerita rakyatnya Sarifah 9 ini. Ini Pak, kan Taman Sarifah 9 sudah dibangun di tengah-tengah pusat kota Sungai Apit. Pemeliharaan yang dilakukan pemerintah Pak, seperti apa itu? Ya, setiap tahun ini selalu ada maintenance juga ya dari pemerintah. Ya, mulai dari pencahayaannya, kemudian juga tanaman-tanaman yang ada di dalam ini, dan juga sekitaran lokasi ini juga akan ada pengembangan. Nah, yang kita lihat sekarang ini memang banyak tempat banyak alat-alat permainan lah. Kemudian parkirnya yang kurang di sini dan akan dikembangkan, nanti akan ada parkir di pengembangan selanjutnya. Kemudian juga taman ini bukan hanya sekedar untuk bermain ya, tapi ketika ada acara ini juga bisa digunakan. Ini ada panggung di pojok sana. Itu panggung kita untuk acara-acara seni budaya. Cuman karena memang saat ini kan belum bisa kita selenggarakan acara, tapi kedepannya mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan untuk anak-anak muda, kemudian para penggiat seni. Kita dorong nanti untuk membuat acara setiap malam minggunya di sini. Memang cukup indah sekali nih Pak, Taman Sarifah 9 ini. Dengan lampu-lampunya juga, kita juga terlihat bisa foto-foto selfie. Terus banyak anak-anak muda yang nongkrong di sini juga. Teriak rame gitu. Iya. Favoritnya masyarakat Sungai Apit ya Pak? Iya. Jadi ini adalah wajahnya Sungai Apit juga. Di depan sana tadi ya Waterfront City nggak jauh. Mungkin view di hari-hari jam-jam melihat matahari terbenam, ini cocok banget gitu. Setelah ke sana baru kita kemari, dan juga ada pusat jajanan juga di sini. Ada berbagai macam kuliner, terutama kuliner ini dari masyarakat Sungai Apit ini. Asli, ya. asli di sini yang betul. Ada tempat bermainnya juga, ada tempat jajanan kuliner juga, mau makanan ya cemilan macam ada di sini. Ada. Jadi kita bisa nongkrong sore-sore di sini, menikmati suasana sore senja gitu kan. Pasti indah dan nikmat, seru. Apalagi kalau malam minggu di sini. Untuk kaum muda-mudi Iya. Bukan hanya muda-mudi, kita pun orang cocok juga gitu, bukan muda-mudi saja. Jadi Pak, kan setelah melakukan pemeliharaan nih terhadap taman ini, jadi apa sih prospek kedepannya untuk Taman Sarifah 9 ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan tentu ada pengembangannya ya seperti tadilah, ada lahan-lahan yang bisa digunakan untuk parkir tadi supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain gitu kan. Kemudian juga kita berharap ada event-event juga nanti kalau bisa di sini gitu. Event-event kebudayaan dari kabupaten. Kemudian juga kalau perlu ya ada semacam festival lah nanti bisa diciptakan di Taman Sarifah 9 ini. Mungkin boleh saya tahu sedikit sejarah dari nama Sarifah 9? Ya, itu sangat menarik ya. Ya, Taman Sarifah 9 ini pada saat taman ini sudah selesai, kemudian ada pemberian nama. Nah, kita di sini dengan para tokoh-tokoh masyarakat Sungai Apit mengadakan diskusi, kemudian mengadakan rapat untuk memberikan nama ini, dan kemudian setelah berbagai macam prosedur kita lewati, ya sepakat tokoh-tokoh masyarakat ini memberikan nama Sarifah 9 dan diajukan kepada Bapak Bupati untuk kemudian di SK-kan nama Sarifah 9 ini, dan sekaligus diresmikan sekali nama Sarifah 9. Dan ini ada cerita rakyatnya gitu.
di Kampung Tanjung Kuras mengenai Saripah 9 itu siapa. Mungkin bisa Ibu Ici berkunjung, kawan-kawan berkunjung nanti ke situs. Iya, betul. Nanti kita bermalam di Sungai Apit. Bagus. Tidak melewatkan juga nih wisata-wisata lainnya. Kita akan juga penasaran. Iya, betul. Apa wisata yang ada di Sungai Apit? Karena tidak cukup sehari ternyata berwisata ke Sungai Apit. Kalian harus bermalam. Harus menginap. Harus bermalam di Sungai Apit. Wisata yang menarik. Iya. Rugi kalau cuma sehari. Harus bermalam. Harus bermalam, apalagi kalau sedang musim durian. Ada durian lalang, itu sangat terkenal lah rasanya. Dan ketika musim ini ramai sekali orang berkunjung ke Sungai Apit. Jadi harus kita promosikan juga di mana recommended untuk tempat menginap. Besok kita akan coba wisata di tempat lainnya lagi. Iya. Nah Pak, mungkin dengan adanya Taman Saripah 9 di pusat kota Sungai Apit ini, apa sih Pak manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitar sini? Ya, sangat banyak sekali, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Semenjak adanya taman ini perputaran ekonomi masyarakat cukup tinggi di sekitaran Taman Saripah 9 ini. Banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di sini yang dengan tertib dan kami juga mengaturnya. Kemudian juga ya masuk kemari, arti orang masuk pasti akan berbelanja di tempat kita ini. Itulah manfaatnya sangat luar biasa dan multi efek gitu. Taman Saripah 9 ini. Oke Pak Camat, tadi kita juga udah jajan-jajan di sini, nongkrong sebentar di sini. Nanti kita mau cari tempat nongkrong lagi nih Pak Camat. Yang ada di Sungai Apit ini. Boleh kita ke sana nanti, dan juga tentunya kita besok juga akan pergi ke wisata kemana kita nanti? Besok Wisata bersejarah. Kita lihat Makam Saripah 9 dan juga Beting Tanjung Layang. Mencari oleh-oleh khasnya Sungai Apit. Ya, pemirsa dan sobat wisata yang ada di Sungai Apit maupun yang dimanapun, tetap saksikan Siak Weekend City. Seru. Siak Weekend City seru. Menghabiskan malam minggu di Sungai Apit, Siak Weekend City nongkrong seru dulu nih. Kafe yang berada di tepi jalan dengan khas klasik menarik perhatian untuk sobat wisata kunjungi. Nah, sahabat wisata, tadi kita sudah jalan-jalan juga tadi ya, Ogli, Nanda di Taman Saripah 9. Malam minggu ini kita harus nongkrong juga di Sungai Apit. Setelah melakukan keseharian yang biasa tadi ya, ngopi-ngopi. Kita ada nih rekomendasi dari teman-teman di Sungai Apit dan juga dari Pak Camat tadi, ada Ethnic Coffee. Jaraknya sekitar 2 km dari Taman Saripah 9, dan kita udah sampai di sini, tidak jauh. Kita lihat nih ada apa aja ya di Ethnic Coffee ini, makanan dan minuman best seller yang ada di sini. Apalagi direkomendasikan langsung oleh Pak Camat ya. Iya, tadi. Kita lihat tempatnya sesuai kayaknya dengan namanya. Iya, betul. Nanti kita lihat-lihat nih. Asik banget gitu. Iya, kita lihat-lihat apa saja yang ada di sini, minumannya dan fasilitas lain yang ada di sini. Oke, tetap di Siak Weekend City seru. Ethnic Cafe yang buka jelang malam ini menyediakan berbagai minuman dan makanan ringan. Assalamualaikum, selamat datang Pak. Ya, mungkin ada yang bisa dibantu, mungkin memesan apa Pak? Silakan Bu, pesan. Oke,
di sini Bang, bestseller untuk minumannya apa nih Bang? Ada Kak ditulis seperti kami ada teh telur, kemudian ada kopi telur, kopi hitam, kemudian ada kopi susu, kopi es, teh manis, teh tarik, ada juga teh susu, teh es, ada fanta susu, cappuccino, Milo, dan juga yang lain-lain. Cemilan kecil dia ada tela-tela. Iya. Mau Milo es terus sama tela-tela boleh? Milo es, tela-tela. Boleh yang bestseller ya Bang ya? Di sini bestseller. Kemudian fanta susu. Apa nanda? Milo es kayak. Pak Pengulu? Teh telur. Teh telur ya. Biar kuat. Ada. Jadi Pak Penghulu di Paret 1, Paret 2 nih, apa nih Pak keunggulan kita di sini? Ini Milo dingin ya Kak ya? Salah satunya kita memiliki ada warung kopi. Kita letak di kota ya. Oh, ini pemiliknya. Miliknya di kopi sebagai regional sekian. Milo dinginnya. Ini berbagai macam menu yang Oh ya. disajikan oleh Ed Kopi. Berarti emang tempat nongkrongnya anak-anak muda di Sungai Apit lah ya. Jadi di sini bukan hanya tempat nongkrong anak-anak, tapi tempat di kopi ini. Biasanya juga dijadikan tempat nongkrong orang-orang tua yang reunian, ulang tahun. Gitu. Bahkan juga sempat ada live music di sini. Oh, ada live musik juga. Oke, ternyata Abang pemilik dari Ethnic Cafe ini ya. Betul. Dengan siapa nih? Saya Bambang. Bambang. Oke. Nah, ini kafe kita ada di jalan di tengah-tengah kota nih ya. Ada di pinggir jalan juga kan Pak Penghulu ya. Mudah dicari juga nih. Ethnic Cafe dan tempat nongkrongnya anak-anak muda yang ada di Sungai Apit. Tapi enggak anak-anak muda juga kayaknya ya. Malam minggunya rame nih di sini. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita mau tahu nih di Ethnic Cafe ini apa sih menariknya di sini, orang ngumpul di sini nih apa gitu? Oh begitu. Kami dari Ethnic Kopi menyajikan ataupun mengemas daripada Ethnic Kopi ini, kami mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal dari masyarakat setempat, terutama di Sungai Apit, sehingga lalu kemudian kami buat nama Sungai Apit. Kearifan lokal itu diantaranya ya mungkin masih mempertahankan bentuk bangunan atau bahan-bahan yang katakanlah melestarikan kebudayaan lama seperti kayu yang sudah terbuang, kemudian kami olah sehingga lalu menjadi meja. Jadi suasananya yang agak berbeda mungkin, suasana dan nuansanya seperti itu. Jadi mungkin itu yang namanya Ethnic Cafe. Jadi semua etnik. Nggak ada di kafe lain. Iya, etnik dan unik-unik di sini. Legendaris semua di sini kayaknya nih. Dari kayu-kayunya juga, terus bangunan-bangunannya juga ya Pak Penghulu ya, menarik. Dan bisa juga nih untuk spot foto-foto ya kayaknya di sini. Betul Kak. Jadi kami memanjakan juga dari pengunjung untuk kalangan milenial lah ya, anak muda itu kemudian bisa berfoto, kan mungkin hobinya anak-anak muda sekarang kan ini Instagramable, kemudian pansos ya atau apalah gitu kan nama istilahnya. Ya kami gunakan itu agar mereka juga bisa berkreasi dengan apa yang bisa mereka buat di Ethnic Kopi. Oke Bang, ini bukanya dari jam berapa nih dan fasilitasnya apa aja sih yang ada di Ethnic Cafe ini? Baik, kami buka malam Kak. Kami buka khusus malam saja, ba'da isya, artinya jam 8 malam maksudnya, sampai jam 11 atau jam 12 malam. Menu-menu andalan di sini apa aja nih Bang? Kalau menu kita Ethnic Kopi, ya kan, Ethnic Kopi, jadi kita mengangkat kopi, lalu kemudian berjalannya waktu, rupanya teh telur nampaknya yang menjadi timbangan. Teh telur
telur, kemudian minuman yang lain yang agak-agak kekinian seperti cappuccino, Milo. Tapi kami masih mempertahankan menu-menu yang kearifan lokal seperti tela-tela, ubi goreng. Dulu sempat dodol berembang juga, kemudian sagu. Tapi untuk akhir-akhir ini kami menyediakan beberapa menu yang kami tulis. Oke, jadi bestseller tadi teh telur. Ini ya. Kayaknya ini kan anak muda, nggak maksudnya bukan anak muda juga ya minum ini. Ternyata di sini selain anak muda, orang-orang tua juga ada yang di sini nih. Tempat ngumpul-ngumpulnya keluarga, terus kerabat-kerabat dari Pak Penghulu sendiri nih ya, bersama kawan-kawannya di sini. Karena mungkin karakter masyarakat kita, termasuk anak muda ini pagi mereka kerja kan, pagi kerja sampai siang, sampai sore seperti itu kan. Nah, jadi malam mereka pas penat, kemudian kami rupanya teh telur jadi primadona mungkin karena memiliki protein yang tinggi, puding gitu kan, betul sekali Bang. Jadi itu yang membuat mereka nampaknya alhamdulillah betah juga lagi kopi. Bang, kapan sih Bang mulai membuat kafe seperti ini yang ada di Desa Parit 1 Parit 2 ini? Dan kenapa mulainya membuat kafe di sini gitu? Tahun 2018 akhir. 2018 akhir, 2019 ya. Konsepnya dari mana itu? Konsep kami awalnya dari bambu. Ide itu memang sudah lama saya karena mungkin jauh berjalan banyak dirasa, banyak bisa belajar gitu kan. Jadi saya rasa dengan mempertahankan konsep kearifan lokal, konsep zaman dulu itu bisa menjadi katakanlah nostalgia bagi orang tua, kemudian bagi anak muda bisa belajar kembali ke masa lampau. Jadi awalnya kami ini dari pondok bambu dulu, itu sisanya Love Story. Tapi lalu kemudian karena ketahanannya itu terbatas, jadi alhamdulillah kami pun merombak dengan konsep yang dengan bangunan seperti ini yang baru, tapi konsepnya kami pertahankan juga. Inspirasi sekali. Iya betul, dan iya betul kearifan lokal kata Ongli. Dilihat juga nih, ternyata ada lukisan. Iya. Walaupun dia milenial, tapi dia tetap menyentuh budayanya. Ada informasi juga ya di sini tentang Sungai Apit juga ada, tentang siaknya sendiri juga ada. Jadi ya sambil ngopi terus kita bisa lihat juga nih informasi ya. Menambah wawasan. Iya, menambah wawasan. Oke, apalagi wisata-wisata yang ada di Siak begitu kan. Baik Kak, Pak Umum, kawan-kawan silakan sambil diminum sajian kami. Pak Camat, silakan Pak. Iya. Jadi ini Milo dingin Kak, Milo dingin. Ini yang bestseller tadi, ya, bestseller teh telurnya ya. Dengan bahan baku telur ayam kampung. Nah ini tela-tela, cemilannya ya. Cemilan tela-tela. Oke, nanti. Ubi yang memang ada juga di Kampung Parit 1 2 ini. Iya. Jadi masyarakat Kampung Parit 1 2 selain petani konvensional sawit juga masih mempertahankan tanaman-tanaman palawija yang dulu juga menjadi bahan mata pencarian pokok. Baik, Kak, kawan-kawan silakan Pak Bulu. Oke, ya kita coba ya. Itu menu bestsellernya teh telur yang disukai bapak-bapak nih biasanya. Telur ayam kampung ya, telur ayam kampung. Iya, ini tela-tela. Karakter masyarakat Melayu dulu kan mata pencariannya kebanyakan membelat, ya, mencari udang, menangkap ikan, ada yang menoreh, motong, melait. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau menangkap ikan, pasang belatnya pagi, malam baru mereka mengangkat. Itu juga sebaliknya, kalau mengangkatnya masangnya malam, pagi mengangkat. Demikian juga dengan menoreh. Jadi kalau menoreh motong getah itu, kalau subuh, jadi nanti menjelang tengah hari atau sore nanti baru bisa dibangkit, bisa dikumpulkan. Nah di sela-sela mereka menunggu itulah lalu kemudian mereka mengopi. Nah mengopi itu biasanya ke pasar atau ke kedai kopi. Jadi maksudnya saya ini masyarakat Melayu itu sebenarnya bukan masyarakat pemalas gitu, yang
yang mana mengatakan bahwa wah ngopi. Sebenarnya tidak. Tapi karena kebiasaan yang lama-lama seperti itu. Nah, untuk yang sekarang di zaman milenial ini, NI Kopi bertahan seperti itu dengan menghadirkan fasilitas wifi. Jadi wifi di sini kalau dulu kedai kopi itu juga sebagai pusat informasi, pusat informasi di masyarakat selain di masjid. Selain di masjid kita mendapatkan informasi ya kedai kopi gitu kan, bisa silaturahmi sama kawan-kawan, sama sejawat. Nah, kemudian pada masa sekarang inilah kami juga menghadirkan salah satunya fasilitas wifi juga sebagai pusat informasi, membrowsing, mencari ilmu pengetahuan, dan juga bagi anak sekolah. Kalau kami dulu buka dari pagi, alhamdulillah anak-anak sekolah banyak juga yang datang memakai fasilitas wifi. Jadi setidaknya dengan informasi seperti ini, janganlah sampai image negatif itu masih dipertahankan gitu kan. Jadi sebagai informasi bahwa ada alasan mengapa masyarakat kita suka mengopi, karena zaman dulu mungkin menunggu pekerjaan itulah di sela-sela itu menikmati kopi yang mana kopinya juga ditanam oleh masyarakat itu sendiri. Silakan Kak. Iya, oke. Ya, kita rasain dulu nih tela-tela. Saya pamit ya Pak ya. Oke, siap. Ya, sambil silakan dinikmati. Oke. Ya, melayani. Ya, makasih Bang. Ya, sama-sama Pak Camat. Ya. Ya, jadi teh telur ini ya menggunakan telur ayam kampung asli ya, dan tidak buihnya itu tidak berwarna putih, tapi dia kekuning-kuningan dan tidak terasa amis lah. Dan juga kita bisa rasakan bahwasanya khasiat ini memang cukup bagus, mantap lah kalau bahasa kita. Jos. Jadi hari-hari minum di sini ya? Iya, setiap kita berkunjung di Etnik Kopi, pesanan kita pertama minumnya tetap teh telur di Etnik Kopi. Ya. Kita cobain nih tela-telanya dari Etnik Kopi. Jadi sobat wisata, ini dia tela-tela cemilan emang khas dari Etnik Cafe ya, best seller. Tela-telanya empuk mungkin karena ubinya ditanam sepenuh hati, pembuatan proses tela-telanya juga sepenuh hati mungkin ya. Gurih ya, enak. Emang enak. Lagi? Kriuk-kriuk. Ya, sobat wisata, masih ada keseruan lainnya di Kecamatan Sungai Apit. Tetap di Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City, seru!
Sobat wisata, Kecamatan Sungai Apit adalah kecamatan tertua di Kabupaten Siak. Siak Weekend City pun mengunjungi kampung tertua di Sungai Apit, yakni Kampung Tanjung Kuras. Di sini kami berwisata sejarah dan religi ke makam Sarifah 9. Sarifah 9 konon merupakan Sri Kandi pendekar wanita tangguh dan pemberani yang dibawa Tuan Syekh Datuk Panglimom Pangkualo, Panglima dari Langkat dan Aceh. Nah, Siak Weekend City masih di Kampung Tanjung Kuras. Kami pun menyempatkan membeli oleh-oleh di Rumah Cendramata Kerajinan Bu Eba. Kalau nganyam ini udah lama dah, sekitar tahun 2006 atau 2007 lah gitu. Belajarnya pertama-tama kita belajar sendiri, ya kan? Terus ada pelatihan-pelatihan kita ikuti. Terus kenapa ibu bikin anyaman? Itu kan untuk nambah-nambah apa keluarga gitu, ekonomi keluarga. Setelah kita nganyam-nganyam kayak gini, jenisnya alhamdulillah ada banyak dah. Dah bermacam-macam dah. Seperti ini tadi ada primpoto, ada tas, ada dari tempurung kelapa juga, dari ini juga ada dari apa nih, lidi sawit. Kita masarkan bila ada yang mesan. Nah, kalau ada yang mesan baru kita pasarkan. Kalau tak ada yang mesan ya kita tunggulah orang mesan. Kalau pemesanan anyaman alhamdulillah dulu udah pernah sampai ke Singapura. Waktu bikin tas itu dari mana tuh yang mesan tuh, dari PT apa kemarin tuh, untuk bekas untuk tempat apa tuh makanan sejenis dari sagu lah gitu, yang ke Singapura tuh. Dan baru-baru ini tadi ada pesanan dari untuk ke Jakarta untuk selebaran yang model kayak gini. Nah, yang model kayak gini. Nah, ini yang untuk ke apa kemarin tuh, ke mana tuh, ke Jawa lah. Kalau harganya kita tengok pada barangnya, pada besar barangnya. Ada yang besar barangnya agak besar sedikit harganya, tinggi kan. Kalau kecil barangnya kecil harganya gitu. Kalau kisaran harganya dari berapa nih Bu? Mulainya sampai berapa? Dari kisaran 30-an sampailah ratusan gitu. Kalau harapan kita mudah-mudahan ini lancar gitu kan, bisa di apa nama tuh, dibeli orang kayak gitu, bisa dipesan orang. Jadi kita terus bekerja gitu, bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan lancar lah gitu. Pesan ke sini aja, hubungi apa desa gitu, langsung nanti orang desa kan bisa ngubungi kita gitu, bisa juga langsung ke nomor telepon kita. Di sini menjual berbagai cenderamata seperti anyaman pandan berupa tas, bingkai foto, tikar, tudung saji, dan lain-lain. Pot bunga dan bunga dari barang daur ulang tentunya dengan harga terjangkau. Waalaikumsalam. Ibu ini jual oleh-oleh di sini, Bu?
Jual oleh-oleh. Ada apa aja nih Bu, Ibu di sini jualnya, Bu? Macam-macam lah, ada dari lidi sawit, ada dari pandan, ada dari tempurung kelapa. Ini dari plastik bekas juga ada. Emang pengrajin tangan aja gitu ya, Bu? Iya, iya. Jadi yang menganyamnya ini, Bu. Iya. Boleh yuk kita tengok-tengok yuk oleh-olehnya yang mana. Boleh, Ibu pilih lah yang mana. Jadi kalau untuk satu ini berapa nih, Bu? 25. 25.000. Iya. Berbeda-beda semuanya ya, Bu? Iya, iya, iya. Ini ada frame. Oh, kayak Eci. Kayaknya frame-nya bagus tuh, Kak. Frame-nya ya. Ini berapa nih, Bu, harganya? Itu 40 tanpa kaca. Oh, frame-nya aja Iya, ya. iya, iya. Coba ngambil inilah, Kak. Untuk Oke. doi ya kan? Iya. Untuk oleh-oleh ya, kita udah jalan-jalan di Sungai Apit, terus ada oleh-oleh nih di Tanjung Kurasnya. Nanda anyaman itu ya, anyaman itu. Ibu ini harganya berapa, Bu? Itu 25. Oh, ini untuk pot bunga. pot bunga juga ya, Bu ya. Oke. Oh, itu contohnya ya, Kak? Iya. Tuh, ada contoh. Kayaknya tas anyamannya di Bu. Ini tas anyaman yang kecil ini berapa harganya, Bu? Itu 50. 50. Yang besarnya, Bu? Yang besar itu 60. Oke. Nanda pilih aja Nan sama Kak Eci biar yang traktir. Iya, boleh lah ini berarti ya. Sering ya Bang Ongli ya. Ya Bu, kami ambil ini ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Iya, iya, iya. Banyak Bu. Ya. Kampung Tanjung Kuras berada di wilayah pesisir timur Riau. Siak Weekend City pun masih berwisata ke ekowisata mangrove Tanjung Beting Selayang. Perjalanan menuju objek wisata ini hanya bisa dilalui dengan berkendara sepeda motor lebih kurang 3 km dari jalan utama. Ya Sobat Wisata, saya masih bersama Bujang Dara Kabupaten Siak tahun 2021. Ada Ongli, ada Nanda. Tadi kita sudah jalan-jalan di Sungai Apit di Tanjung Kuras ya. Kita jalan-jalannya udah kemana aja tadi kita, Nanda? Kita kunjungan pertamanya udah ke makam Syarifah 9 ya. Lalu di pusat anyaman oleh-oleh dari Sungai Apit. Iya, di Tanjung Kuras. Di Tanjung Masih Kuras. di Tanjung Kuras juga, dan saat ini saya berada di ujung Kecamatan Sungai Apit. Di sini ada ekowisata mangrove Beting Selayang. Nah, itu dari kantor desanya lebih kurang 15 menit, dan memang akses jalan ke sini Masih kurang nggak? Iya, masih Kalau kurang, lihat ya? masih kurang karena cuma bisa pakai motor ya. Lagi, dan juga jalannya tuh kurang besar gitu. ya masih jalan ada setapak. semak-semaknya juga ya di situ ya. lewat jalan hutan gitu ya. Iya, lumayan juga nih, berapa 3 kilo juga naik motor, terus kita harus jalan kaki sekitar 300 meter ya sampai ke mangrove di sini. Memang di sini juga saya melihat nih indahnya, terbayarkan juga dengan kita jalan-jalan tadi ya. Capek-capek kita tadi, jalan perjuangan kita ke sini tadi terbayar nengok keindahan alamnya. Iya, di ujung Sungai Apit ini ternyata di seberang sana tuh udah kelihatan Kabupaten Bengkalis Kabupaten tuh, Bengkalis. Sungai Pakning, ya kan? Pokoknya indah sekali di sini, nyaman. Nanti kita juga akan melihat-lihat ya jalan-jalan di sekitar sini. Cuma ya sebenarnya di sini bisa nih kita ada pantainya begitu. Cuma karena ini pasang ya kan, jadi memang kita hanya lihat-lihat saja begitu. Nah, Ongli juga kan melihat di sini. Pengelolaannya juga masih belum masih ini kurang, ya, masih kurang ya. jauh dari kata cukup. Dari pemerintah setempat ya, Kak, ya. Dan mungkin harus ada juga investor ke sini untuk supaya di sini indah, memang sebenarnya indah, tapi terbangun wisatanya juga jadi pusat untuk kita berlibur. ya betul, tapi ya masih belum tertata dengan baik begitu Sobat Wisata. Ya, pemirsa yang juga Bujang Dara Kabupaten Siak, kita nanti akan bersantai-santai dulu di sini, dan nanti kita dari sini
menelusuri lagi nih jalan-jalan menuju ke Tanjung Kurasnya. Kita akan mencari oleh-oleh. Karena di sini ada budidaya nenas. Kita cobain nenas terbaik di Kabupaten Siak ya, Kak. Betul. Khas dari Sungai Apit. Iya, tadi kita di jalan juga udah melihat sih sebenarnya ada di rumah-rumah warga juga ada kebun-kebun nenas ya, ada beberapa kebun nenas dan kita akan cobain itu seperti apa nenas yang ada di sini. Dan kita juga bawa oleh-oleh nenas dari Kecamatan Sungai Apit. Tetap di Siak Weekend City, seru! Kawasan ekowisata ini cukup mempesona. Namun sayangnya, Siak Weekend City tak bisa menikmati pantai Beting Selayang karena air sedang pasang. Hamparan pohon mangrove yang masih terjaga keasriannya masih bisa dinikmati sambil melihat luasnya pesisir laut di ujung Sungai Apit ini. Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City, seru! Perjalanan Siak Weekend City di Kecamatan Sungai Apit diakhiri berwisata sambil beli oleh-oleh di kebun nenas Kampung Tanjung Kuras yang terkenal sebagai sentra perkebunan nenas di Kabupaten Siak. Memasuki Kampung Tanjung Kuras ini, tanaman nenas ada di mana-mana, baik itu perkebunan nenas maupun di rumah-rumah warganya. Wah, seru ya sobat wisata. Ya, sobat wisata, Nanda dan juga Oli, tadi kita nih di Kampung Tanjung Kuras. Terakhir kita jalan-jalan di Kecamatan Sungai Apit ini membeli nenas. Sambil memanen tadi Oli ya. Dan membeli nenasnya, membawa oleh-oleh dari Sungai Apit ini yang memang terkenalnya di sini sentra tanaman nenas ya, Pak ya. Kita membeli nenas dari Tanjung Kuras dan kita beli tadi harganya di sini cuma Rp4.000 satu buahnya. Kalau dua itu Rp8.000 dan cukup terjangkau ya kalau kesini ya. Segar langsung di sini nanti kita cobain juga. Nah, sobat wisata, demikian Siak Weekend City kita di Kecamatan Sungai Apit. Sudah jalan-jalan di sini menikmati kuliner dan pemandangan yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Saya Cahaya Ici bersama Buncang Dandara Kabupaten Siak tahun 2021 pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siak Weekend City, seru! Siak Weekend City, jalan-jalan akhir pekan seru. Sampai jumpa lagi sobat wisata di Siak Weekend City selanjutnya. Wassalamualaikum. Siak Weekend City, seru! 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 Siak Weekend City, Seru!